Saya Mita Kurnia Putri dari kelas PGSDB angkatan 2020 dengan NIM 11192000047. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perpustakaan. Kita harus memahami bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, pengelolaannya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Beberapa pakar mengelompokkan jenis perpustakaan sebagai berikut, yaitu 1. Perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun, pengelompokan ini tidaklah mutlak. Oleh karenanya, ada beberapa pakar lain yang menambahkan jenis perpustakaan lain seperti berikut, yaitu perpustakaan pribadi dan perpustakaan internasional. Yang pertama adalah perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara. Biasanya perpustakaan di satu negara hanya ada satu, yang mempunyai fungsi utama untuk menyimpan semua bahan pustaka tercetak, terekam, serta multimedia yang diterbitkan oleh negara dan atau mengenai negara tersebut. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan nasional biasanya merupakan perpustakaan utama dan paling lengkap yang melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Pada umumnya, perpustakaan nasional bersifat umum, namun ada perpustakaan nasional yang didirikan dengan tugas-tugas khusus, sehingga perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan nasional yang bersifat khusus. Contohnya, perpustakaan nasional yang bersifat khusus ini adalah National Library of Medicine and National Agricultural Library di Amerika. Yang kedua adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, baik secara langsung swadaya maupun tidak langsung seperti melalui pajak. Perpustakaan umum biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perpustakaan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh masuk dan dibiayai dengan dana masyarakat. Contohnya, perpustakaan umum di Indonesia adalah perpustakaan umum pemerintah kabupaten atau kota, badan atau kantor perpustakaan provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Misalnya, kantor perpustakaan umum daerah khusus ibu kota Jakarta, perpustakaan umum yang ada di tingkat kecamatan dan bahkan di tingkat desa. Selanjutnya adalah perpustakaan khusus. Maksud dari perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Perpustakaan jenis tersebut berada pada suatu instansi atau lembaga tertentu, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tujuan didirikannya perpustakaan ini biasanya untuk mendukung instansinya dengan cara menyediakan informasi bagi pegawai di lingkungan instansi tersebut, guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, koleksinya sangat terbatas dan hanya yang berkaitan dengan misi dan tugas lembaga yang bersangkutan. Sedangkan sumber pembiayaannya berasal dari anggaran instansi induknya. Kekhususan dari perpustakaan ini terletak pada jenis koleksi, pengelolaan, serta pemakaian yang sangat terbatas. Namun demikian, biasanya perpustakaan ini dapat menerima pemakai dari luar instansinya, walaupun tentunya dengan layanan yang terbatas. Contoh perpustakaan khusus antara lain berikut ini. A. Perpustakaan Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Perpustakaan Lembaga Penelitian Perkebunan, Jalan Taman Kencana, Bogor. Perpustakaan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang selanjutnya adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada pada lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah
untuk membantu para murid untuk mencapai tujuan khusus sekolah yang bersangkutan dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pengelolanya adalah guru pustakawan atau guru-guru dan pegawai yang diberi tugas tambahan. Sedangkan pemakainya adalah para siswa atau pelajar dan guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tugas pokok dari perpustakaan sekolah adalah menunjang proses belajar mengajar di sekolah dengan cara menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan tambahan lain sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Contoh dari perpustakaan sekolah antara lain adalah sebagai berikut. Perpustakaan Sekolah Dasar Santa Laurencia di Kompleks Alam Sutra Serpong, Perpustakaan Sekolah Buyuin Batu National School di Sumbawa, dan Perpustakaan SMA Yayasan Mutahari Bandung. Perpustakaan Perguruan Tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi, dan pendidikan tinggi lainnya, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, perpustakaannya berada di lingkungan perguruan tinggi seperti di jurusan, fakultas, lembaga-lembaga, dan di pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi maupun perpustakaan di tingkat perguruan tinggi tersebut termasuk ke dalam jenis perpustakaan ini. Beberapa contoh perpustakaan perguruan tinggi yaitu Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, UPT Perpustakaan Universitas Terbuka, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Perpustakaan Akademi Kimia Analis Bogor. Perpustakaan perguruan tinggi ini bersama-sama unit kerja lainnya tentu saja dengan peran yang berbeda-beda, bertugas dan membantu perguruan tinggi. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan ini adalah untuk menunjang terlaksananya program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan informasi, pengolahan informasi, pemanfaatan informasi, penyebarluasan informasi, dan pemeliharaan atau pelestarian informasi. Perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai salah satu unit sarana kelengkapan pusat perguruan tinggi yang bersifat akademik dalam menunjang program perguruan tingginya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.